Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sidang pengucapan putusan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin 22 April 2024. Terkait hal itu, pengamat politik Universitas Gadjah Mada atau UGM Arya Budi menyebut putusan MK tidak mengejutkan. Mengingat dalil-dalil yang disampaikan pihak paslon 01 dan 03 dianggap kurang cukup bukti. Dia melihat MK kemudian mengalami kesulitan menarik silogisme dari dalil yang disampaikan penggugat. Apalagi kedua paslon menyajikan bukti di MK lebih pada bukti kualitatif. Sehingga dalam amar putusan dan pertimbangan hakim, seluruh variabel itu misalnya pencalonan Gibran yang oleh pemohon cacat hukum, tidak etis, nepotisme, dan seterusnya, bansos, dan seterusnya, itu sama MK harus dianggap punya hubungan atau tidak terkait dengan perolehan suara atau paslon 2, ujarnya. Di dalam riset politik, lanjut Arya, dalil yang disampaikan pemohon seperti bansos, pencalonan Gibran, dan lain sebagainya sebenarnya memiliki korelasi dalam kenaikan suara Prabowo. Arya memahami apa yang menjadi gugatan kedua paslon penting untuk disampaikan. Namun di satu sisi, para pemohon tidak memiliki durasi yang cukup untuk menyusun bukti-bukti. Meski demikian, Arya menilai putusan MK dan gugatan paslon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menjadi pembelajaran penting, terutama terkait dengan power incumbent yang bisa menggerakkan logistik jelang pemilu. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Artinya kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 tidak terbantahkan. Sebagai informasi, KPU telah menetapkan hasil Pilpres 2024 berdasarkan rekapitulasi nasional pada 20 Maret 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat suara terbanyak.